Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Januari 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Kevin juga sampailah ke rumahnya Pasha. Pas sampai ke rumahnya Pasha, dia sangat kaget dan marah melihat si Alia Seattle lagi pelukan sama Pasha. Di sini juga si Kevin ngomong kepada si Alia si Hiledatel, pantesan kamu itu tidak mau menikah sama saya, kamu mau dijadikan istri keduanya Pasha, kata si Kevin kepada si Alia si Hiledatel. Si Alia si Hiledatel dia sangat kaget dan juga merejat dia melihat kedatangan si Kevin. Lalu si Alia Seattle juga langsung berdiri, dia juga marah-marah kepada si Kevin. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu yang sudah membunuh anak saya, kata si Alia si Hiledatel kepada si Kevin. Lalu si Kevin juga di sini terjadi cekcok sama Pasha. Pasha tidak terima bahwa dia dituduh dia mesra-mesraan sama si Alia si Hiledatel. Di sini terlihat terjadilah pertengkaran antara Pasha sama si Kevin. Lalu pas di sini terjadi perkelahian, di sisi lain Lula yang ada di kamar yang lagi mengerjakan tugas dari kampus, dia sangat kaget mendengar ada yang ribut di luar. Singkat cerita, Lula juga langsung keluar. Dia sangat kaget, di luar sudah ada si Kevin dan si Alia Seattle dan juga Pasha. Di sini si Kevin juga ngomong kepada Lula, saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Suami kamu mesra-mesraan sama si Alia si Hiledatel. Kamu saya jamin kalau si Alia Seattle perempuan murahan ini dekat sama Pasha, keluarga kamu akan hancur Lula, kata si Kevin kepada Pasha. Saya jamin kalau tidak hancur keluarga kamu, kata si Kevin kepada Lula. Lalu Pasha juga dia mengelak dan dia juga sambil ngomong dan sambil menunjuk kepada si Kevin. Kamu jangan percaya sayang ke omongan si Kevin. Tahu sendiri kan si Kevin itu orang jahat, kata Pasha kepada Lula dan sambil menunjuk kepada si Kevin. Si Kevin juga dia sangat marah dan dia juga ngomong kepada Pasha sama Lula. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kata si Kevin kepada Pasha sambil dia juga langsung pergi dari hadapannya Pasha sama si Alia Seattle dan Lula. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Neratu para buana yang lagi mewek, tiba-tiba datanglah si Lipia. Si Lipia juga nanya kepada Bu Para. Lalu Bu Para juga mengatakan kepada si Lipia bahwa Junior sudah meninggal, dia dimakan oleh buaya. Di sini pas dia lagi ngobrol datanglah Neratu sama Suketi. Neratu juga dia nanya kepada para buana apa yang terjadi sama Junior, kata Neratu kepada Bu Para. Bu Para juga mengatakan bahwa Junior sudah meninggal karena Junior dimakan oleh buaya di tepi danau. Nana lagi-lagi Nana yang menghilangkan Junior, kata para buana kepada Neratu. Neratu juga sangat marah kepada Bu Para. Kamu itu jangan asal mendengar, kamu mendengar dari siapa masalah ini, kata Neratu. Lalu di sisi lain terlihat Mbak Lia juga dia keluar dari kontrakannya untuk mengantarkan nasi goreng untuk Dewa. Tiba-tiba Dewa sama Nana juga keluar dari kontrakannya. Di sini Mbak Lia juga ngomong kepada Nana, mau pada kemana? Kata Mbak Lia kepada Nana, saya akan mencari Junior. Lalu Mbak Lia juga dia ngomong kepada Nana dan Dewa, kamu orang ini harus ikhlas karena saya juga mengalami waktu meninggalnya Salsa. Karena Junior itu sudah meninggal, kata si Mbak Lia kepada Nana. Di sini sontak Nana juga dia sangat geram kepada Mbak Lia. Saya sudah kasih tahu sama kamu, jangan bilang-bilang Junior itu sudah meninggal. Junior masih hidup, kata Nana kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga di sini diam dan Nana juga ngomong kepada Dewa, ayo mas kita berangkat, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga langsung memakaikan helm kepada Nana dan gak lama kemudian di sini Dewa sama Nana juga berangkat dari kontrakannya. Lalu Mbak Lia juga dia langsung masuk lagi ke kontrakannya.
Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Pasha juga yang lagi marahan sama Lula, dan Lula juga sangat marah kepada Pasha karena kejadian sore tadi. Di sini Pasha juga ngomong kepada Lula, saya akan pergi ke tepi danau untuk mencari Junior. Kamu harus ikut, kata Pasha kepada Lula. Saya tidak akan ikut karena saya punya tugas di kampus dan juga takut mengganggu kepada kamu, kata Lula kepada Pasha. Silakan aja kamu pergi aja sama si Alia si Latel, kata Lula kepada Pasha. Kenapa kamu itu jangan ngomong kayak gitu sayang, kata Lula. Maaf, kata Pasha sambil mengusap-ngusap mengelus-ngelus rambutnya Lula. Ya udah kamu berangkat, saya tidak akan ikut, kata Lula kepada Pasha. Singkat cerita di sini juga si Alia Seattle juga duluan dia keluar dan dia juga langsung masuk ke dalam. Di sini sudah ada Lucky sama Dewi. Lalu dia juga berangkat dari tempat itu untuk ke tepi danau untuk mencari Junior. Lalu di sisi lain Balia yang lagi memegangkan minum, tiba-tiba datanglah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia melihat nasi goreng, langsung aja Pak Fajar juga langsung menyantap nasi goreng itu yang dibuatkan untuk Dewa. Di sini juga Pak Fajar juga, kebenaran kamu itu membuat nasi goreng untuk saya, kata Pak Fajar sambil dia memakan nasi goreng itu. Lalu Balia juga ngomong kepada Pak Fajar, itu bukan untuk Mas Fajar, itu tadi untuk Dewa, tapi Dewa buru berangkat sama Nana untuk mencari Junior. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, kenapa kamu itu ngurusin suami orang, itu punya istri, Dewa itu punya istri kok, kata Pak Fajar kepada Balia. Singkat cerita Balia juga dia cuman diam dan Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, kita harus mengikuti Nana sama Dewa untuk membantu mencari Junior. Sambil Pak Fajar juga dia langsung memegang tangannya Balia, membawa Balia untuk mencari Junior menyusul Dewa. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga sampailah ke tepi danau dan Nana, dan di sini sudah siap, di sini sudah ada rombongan perisai Dewa. Lalu rombongan perisai Dewa juga menghampiri Dewa. Dewa juga nanya kepada anak buahnya Pasha yaitu rombongan perisai Dewa, dan dia juga ngomong kepada Dewa, kita sudah siap dan dibantu oleh tim besar, kata anak buahnya Pasha di sini. Lalu di sini juga pas dia anak buahnya Pasha ngomong kayak gitu, Nana juga ngomong kepada anak buahnya Pasha, saya juga akan ikut untuk mencari Junior. Tapi di sisi lain di sini anak buahnya Pasha salah satu orang di sini yaitu Prisa Dewa, dia ngomong kepada Nana, sebaiknya Bu Nana jangan ikut, soalnya ini akan menyelusuri seluruh di danau ini untuk mencari Junior. Nana juga sangat marah ke anak buahnya Pasha, saya harus ikut karena saya ibu kandungnya Junior, saya harus mencari anak saya, kata Nana kepada anak buahnya Pasha. Singkat cerita di sini anak buahnya Pasha juga mengizinkan Nana ikut, dan Dewa juga ngomong kepada anak buahnya Pasha, pokoknya bilang kepada tim besar tambah 2 orang lagi yang mau ikut, kata Dewa kepada anak buahnya Pasha. Lalu Prisa Dewa juga dia pergi dari hadapan Nana untuk mengasih tahu kepada tim besar untuk mencari Junior di tepi danau itu. Lalu pas dia sudah berangkat, Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu jangan jauh-jauh dari saya, kata Dewa sambil dia juga tidak memandang kepada Nana, cuman tangannya ngagarayam ke tangannya Nana sambil memegang tangannya Nana. Lalu di sini Nana juga cuman melihatin ke mukanya Dewa yang tidak mau melihat kepada dirinya. Di sini dalam batinnya Nana ngomong, benar-benar Mas Dewa walaupun marah juga dia sangat perhatian dan tanggung jawab kepada saya semakin cinta kepada Mas Dewa, kata batinnya Nana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu-dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat. Karena Mimin tos ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.